Berapa banyak saudara yang diberkati sore ini? Katakan sama sebelahmu, Jesus love you. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah hati yang bermisi. Katakan sama-sama. Hati yang bermisi. Saudara, kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita baca yang di depan, lihat ke depan sama-sama dengan mantap 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini ada 5 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Allah itu punya kasih. Katakan sama-sama. Allah itu punya kasih. Kasih Allah itu adalah untuk semua orang. Kasih Allah itu untuk semua suku. Kasih Allah itu untuk semua agama. Dia tidak pernah memilih-milih orang apa agamanya, sukunya, bangsanya. Allah cinta semua bangsa. Amin. Allah cinta semua bangsa. Seandainya Sugianto berkata, aku kan orang Indonesia, saya hanya tertarik menolong orang Indonesia. Tapi tidak, Sugianto, dia tidak pandang bulu. Yang ada di hati ini adalah kasih yang ingin menolong. Amin. Saudara, yang kedua. Yang kedua adalah Allah punya tindakan. Allah tidak hanya berkata aku mengasihi engkau, tapi dia bertindak, yaitu dengan mengutus Yesus ke dalam dunia untuk mati bagi siapa, saudara-saudara? Untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi Yesus mati untuk semua orang, apapun suku, agamanya, bangsanya. Jesus love mereka semua. Amin. Yesus mengasihi semua. Sekalipun banyak orang tidak peduli tentang Yesus, sekalipun banyak orang menolak tentang Yesus, tetapi Yesus tetap cinta kepada semua orang. Kita ada di sini kan karena kita percaya Yesus. Dan saya percaya mereka yang di luar pun, ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, dia akan ada bersama-sama dengan kita di sini. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah punya kerinduan. Allah punya kerinduan supaya semua orang diselamatkan. Firman Tuhan berkata Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma pasal 17, kalau nggak salah berkata begini, barang siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada orang diutus? Saudara, orang di sekitar kita, ada banyak orang di sekitar kita sebenarnya sedang menunggu kabar baik dari kita. Tapi kita tidak pernah pergi kepada mereka. Bukankah firman Tuhan berkata, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yesus berkata kepada muridnya, kamu bilang 6 bulan lagi musim tuaian akan tiba. Yesus bilang, bukan, sekarang waktunya. Tuaian sudah menguning siap untuk dituai. Kamu harus pergi dan kamu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan kirim penuai. Tahukah saudara siapa penuai itu? Saudara dan saya. Amin. Bilang sama sebelahmu, engkau adalah penuai itu. Saudara, jangan tunggu orang lain pergi, tapi engkau harus pergi. Gimana caranya? Engkau harus belajar, saudara-saudara. Pasti semua orang akan berkata, saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak pintar. Kenapa nggak bisa? Karena nggak mau belajar. Kenapa nggak pintar? Karena nggak mau belajar. Dan ada juga pasti orang yang berkata, kenapa nggak bisa?
Karena itu bukan tugasku. Tugasku adalah mencari uang. Tugasku adalah untuk menjadi orang kaya. Tugasku adalah untuk diriku sendiri. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kalau ku hidup bagimu. Enggak usah nyanyikan itu kalau engkau berkata, aku hidup untuk diriku sendiri, saudara-saudara. Yesus sudah mati buat kita. Dia berikan hidupnya untuk apa? Selamatkan kita, tebus kita. Firman Tuhan berkata, engkau bukan milikmu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita tidak ada alasan untuk berkata, aku sibuk dengan ini. Aku bukan pendeta, aku bukan penginjil. Bukan tugasku menuai jiwa, bukan tugasku memberitakan Injil. No! Setiap kita dipanggil untuk menjadi penuai itu. Amin, saudara-saudara. Perlengkapi diri kita, berikan hatimu untuk mau dipakai oleh Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, mujizat tanda ajaib Tuhan sudah sediakan untuk terjadi lewat tangan saudara, lewat mulut setiap kita. Kita hanya perlu pergi untuk melangkah. Jadi ketika saudara cerita, saya percaya benih itu tidak pernah sia-sia. Yang keempat, bilang keempat. Allah punya keinginan. Keinginannya apa? Engkau pergi memberitakan, saudara-saudara. Bukankah firman Tuhan berkata supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa artinya tidak dihukum. Tidak binasa artinya tidak dilempar ke dalam api. Binasa artinya diabaikan, tidak ditolong, tidak diampuni. Hari-hari ini siapapun yang datang kepada dia, pengampunannya terbuka. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata, suatu saat nanti akan tiba waktunya. Orang akan datang dari utara, timur, barat mencari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa lagi ditemui. Amin. Di kitab Hosea itu berkata, kalau tidak salah begitu, akan tiba saatnya semua orang haus dan lapar cari kebenaran, tapi tidak lagi ditemukan karena pintu sudah tertutup. Kalau hari-hari ini saudara, orang mau ke gereja, gereja masih terbuka saudara-saudara. Ada ibadah pagi, ada ibadah sore, terbuka. Tapi hari-hari ini gereja kosong. Kenapa? Banyak orang untuk memilih pergi ke mall. Banyak orang pergi memilih untuk pergi kemana yang mereka mau. Tapi suatu saat nanti orang akan pergi cari gereja. Tetapi di gereja tidak ada lagi ibadah. Di gereja tidak ada lagi khotbah, saudara-saudara. Amin. Waktu itu akan tiba, saudara-saudara. Kapan itu terjadi? Saya percaya sudah dekat di ambang pintu. Sampai kapan engkau seperti itu? Putuskan hari ini untuk setia, sungguh-sungguh, mumpung engkau sehat, mumpung Tuhan kasih kesempatan. Amin. Tuhan kiranya menolong kita. Dan yang terakhir, Allah punya hadiah. Hadiah untuk siapa? Yang pertama, bagi orang yang percaya diberikan hidup yang kekal. Dan yang kedua, yang memberitakan kabar baik pasti punya hadiah untuk mereka. Amin. Firman Tuhan berkata, orang yang menuntun orang kepada Kristus, mereka suatu saat nanti di sana seperti bintang yang bercahaya. Sama enggak kedudukannya? Di dunia ini dia cari jiwa, dia pelayanan, dia bekerja mati-matian untuk Tuhan. Sama enggak nanti posisinya di sorga dengan orang yang tidak pernah tahu penginjilan, tidak pernah aktif, tidak pernah ngurusin pelayanan. Dia hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Menurut saudara sama enggak sana? Kalau sama, Tuhan tidak adil. Kalau saudara baca Alkitab, di sana itu ada tingkatannya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menuntun orang kepada kebenaran, di sana dia seperti bintang yang bercahaya.
Kalau kita pelajari ada beberapa tingkatan mahkota yang disediakan Tuhan di sorga untuk anak-anaknya. Yang mati martir, sama nggak dengan kita di sorga? Nggak sama. Yohanes, para rasul, matinya tidak ada yang normal. Matinya semua martir. Ada yang digoreng, ada yang digantung, ada yang dirajam. Nggak ada yang normal matinya. Sama dengan kita di sorga? Nggak sama, saudara-saudara. Kalau di istilah di dunia ini mereka termasuk jenderal yang layak dapat bintang. Bukan hanya bintang 4 tapi bintang 5. Kenapa? Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang perkasa. Dan di sana mereka punya kedudukan yang berbeda dengan kita. Tapi hari-hari ini tahukah saudara? Gara-gara kecewa sedikit bisa pindah gereja. Bisa tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Para rasul ditusuk dari pantat sampai kepala. Mereka masih bisa tersenyum. Stefanus dirajam dengan batu. Dia masih bisa berdiri dan berkata, ampuni dia, Bapak. Saya membayangkan para rasul. Luar biasa, saudara-saudara. Bisakah kita meneladani para rasul yang luar biasa itu, saudara-saudara? Kalau hari-hari ini ada masalah sedikit, kita gampang jauh dari Tuhan, kita gampang meninggalkan Tuhan. Para rasul. Tuhan luar biasa para rasul itu. Kenapa itu bisa terjadi? Imannya begitu tertancap, kokoh dan kuat. Bahkan nyawanya pun dia rela berikan untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan kita hadiah hidup yang kekal dan mahkota abadi dalam kekekalan. Mari kita datang pada Tuhan.